Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Uma Utia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan dan kembali beraktivitas. Semoga rezeki teman-teman diperluas. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya aku bisa membuat video budgeting dan sedikit manfaatnya yang bisa aku berikan dari pengetahuan aku tentang budgeting ini kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman udah pada gajian belum? Semoga udah pada gajian ya, dan langsung di budgeting keuangannya biar nggak over budget dan keuangan untuk bulan Oktober ini aman-aman aja. Jadi untuk halaman pertama itu ada checklist tagihan bulanan, itu pos-posnya. Kalau memang udah dibayarkan bakalan aku checklist, atau kalau belum kalau memang masih ada, aku bakalan kasih tanda silang. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau aku bicaranya itu masih bertele-tele gitu, karena memang aku juga baru pertama buat video budgeting kayak gini ya teman-teman. Semoga aku gak salah-salah bicaranya ya teman-teman, karena aku juga gak pandai gitu ya. Jadi ini mau aku tebalin dulu semua tanggalnya ini di bulan Oktober. Mau aku hias-hias dikit biar mempercantik buku budgeting aku. Jadi aku beberapa bulan kemarin memang udah memulai budgeting, karena memang aku ini budgetingnya ini alhamdulillah aku dapat video di YouTube salah satu bunda. Akhirnya aku memulai budgeting. Dulunya itu aku nggak tahu budgeting itu apa ya teman-teman. Dan setiap gaji suami yang aku terima itu nggak aku budgeting, kadang-kadang bisa bikin aku malah boros ya teman-teman. Apalagi kan awal bulan tuh kalau terima gaji kita merasa kayak punya banyak uang ya teman-teman. Padahal kan di setiap uang yang udah diberikan sama suami kita itu kan udah ada catatan kebutuhannya. Tapi karena dikira banyak uang, makanya kita nggak tertata gitu ya pengeluarannya. Aku lanjut di sini, aku mau hias-hias lembaran budgeting aku teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau hias-hias gitu, cari aja referensi gambarnya. Bukan bermaksud aku di sini pintar gambar, tapi aku hanya hias-hias saja biar kalau aku buka buku budgeting aku tuh aku makin semangat ya, karena gambar-gambarnya itu bikin suasana hati aku enakan kalau lihat buku budgeting aku. Aku lanjut, pendapatan 100% itu dari gaji suami aku sebesar 4.400.000. Terus aku lanjut di sini aku pisahin untuk beberapa pos gitu. Ada kebutuhan, ada sinking fund, ada kewajiban, dan juga challenge. Untuk masing-masing pos-posnya ini udah aku bagi dalam beberapa persen. Untuk kebutuhan itu aku kasih 85%, karena memang di daerah aku ini harga-harganya itu lagi naik teman-teman. Makanya aku kasih persennya itu sedikit lebih besar.
Dan untuk belanja bulanan aku kasih 700.000, belanja mingguan untuk 4 minggunya itu aku kasih 600.000. Nanti bakalan aku bagi jadi satu minggunya itu, setiap minggunya itu 150. Untuk tagihan listrik dan air aku kasih 450, wifi 210, gas dan galon aku kasih 350, susu anak aku 500, diapers anak aku kasih 200.000, bensin di sini karena mobil aku lagi diperbaiki, lagi di bengkel, makanya aku taruh aja untuk ke bensin motor itu seharga 100.000. Laundrynya itu 80. Dana jaga-jaga ini berbeda dengan dana darurat ya teman-teman. Dana jaga-jaga ini kalau misalnya kebutuhan aku itu ada yang lagi kurang, aku bisa ambil dari dana jaga-jaga. Untuk lauknya aku kasih 150 dan jajan suami aku kasih 200. Itu hanya untuk jajan-jajan biasa aja ya teman-teman. Terus kita hitung ya, dari 85% itu dikali gaji suami aku dapatnya itu sama totalannya itu 3.740.000. Tapi aku mastiin lagi, aku kalkulator pakai HP aja karena aku nggak punya kalkulator biasa. Aku hitung semua pos kebutuhan aku. Alhamdulillah nominalnya itu sama ya teman-teman. Terus di sini aku lanjut ke pos sinking fund. Jadi aku memulai sinking fund ini beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah hasilnya itu aku udah bisa beli meja rias. Boleh teman-teman nonton di video aku ini. Jadi untuk sinking fund itu aku kasih persennya itu sebesar 5%. Di dalamnya itu pos-posnya ada lebaran, liburan, healthy, renovasi, perintilan, dan juga dana darurat. Jadi 5% dari pendapatan aku itu sebesar 220.000 ya. Dari pendapatan suami aku, bukan pendapatan aku ya teman-teman. Jadi aku itu hanya ibu rumah tangga biasa aja. Alhamdulillah kita pastiin dulu ya. 5% dari gaji suami aku itu sebesar 220.000. Terus aku lanjut ke pos yang selanjutnya, pos kewajiban. Di pos kewajiban ini juga aku kasih persennya itu 5%. Di dalamnya itu ada 2 pos, sedekah sama arisan. Kenapa nggak aku taruh orang tua? Jadi untuk orang tua itu kadang aku pakai transferan aja ya teman-teman. Kalau misalnya aku ada rezeki nggak menentu gitu, aku bakalan transfer aja, nggak aku terterain di sini. Untuk sedekah kenapa aku kasih 100.000? Dari gaji suami aku itu udah dipotong sama sedekah ya teman-teman. Tapi ada beberapa sedekah juga yang aku berikan walaupun itu dari uang rezeki kita terduga gitu ya, makanya aku terterain yang ada di itu aja. Tapi itu bukan patokan ya teman-teman untuk bersedekah. Kalau ada rezeki yang lainnya kenapa nggak kita bersedekah ya. Terus aku lanjut ke pos selanjutnya, itu ada challenge. Untuk challenge itu aku kasih 5% aja teman-teman. Untuk pos-posnya itu ada challenge 2K, challenge 5K, 10K, dan challenge 20 dan challenge 50. Kenapa aku bikin banyak challenge? Biar aku termotivasi lagi untuk menabung.
Jadi 5% dari pendapatan suami aku itu untuk challenge-challenge-nya ini aku bagi menjadi totalannya itu 220. Nanti aku bagi aja untuk challenge 2K aku kasih 20, 5K 20, 10K 40, 20K 40, dan yang sisanya itu challenge 50K aku kasih 100. Kadang gak menentu ya teman-teman, kalaupun ada rezeki lebih itu bakalan aku kasih juga ke dalam pos-pos challenge-challenge aku maupun challenge sinking fun. Oh iya, kenapa aku bikin budgeting aku ini pakai persenan? Biar aku tahu ya teman-teman, aku tahu misalnya kebutuhan aku itu berapa, bisa aku bagiin juga ke dalam pos-pos yang memang aku butuhin. Kadang kalau aku nggak pakai persenan, kadang-kadang tuh aku nggak bisa membagikan seluruh gaji suami aku itu ke dalam challenge-challenge maupun sinking fund, karena ribet ya, karena kita tuh nggak tahu kebutuhan kita berapa. Kalau pakai persenan kan kita bisa mengatur semuanya secara merata ya teman-teman, dan kita juga bisa menabung dari gaji suami kita. Jadi jangan anggap semua gaji kita ini masuk dalam pos kebutuhan ya, karena ada sedikit juga kelebihannya pasti bakalan kita masukin ke dalam challenge-challenge yang kita buat. Oke, kita masukin ya semua uang-uangnya ini, gaji suami aku ini ke dalam pos-pos yang udah aku tulis tadi. Ambil baiknya dari video budgeting aku ini, bukannya aku bermaksud pamer atau ria, tapi semoga dari video ini teman-teman dapat manfaat yang baiknya. Untuk belanja bulanan aku, tadi aku kasih uangnya itu sebesar 700.000, udah termasuk sama uang beras juga ya teman-teman, biar belanja bulanannya itu sekalian. Untuk belanja mingguan ini aku bagi menjadi 4 pos, dari 600.000 menjadi 150.000 setiap minggunya. Untuk tagihan listrik dan air itu aku kasih 450. Untuk wifi aku kasih 210, dan untuk gas dan galon ini aku kasih 350. Untuk susu anak aku tuh aku kasih 500.000 ya teman-teman. Terus untuk diapers anak aku kasih 200.000. Bensin aku kasih 100.000 hanya untuk bensin motor, karena mobil aku lagi diperbaiki ya teman-teman. Terus laundrynya aku kasih 80.000, tapi karena belum ada uang kecil aku kasih 100.000 aja. Untuk berasnya itu aku buka ya, karena udah aku gabungin ke belanja bulanan, dana jaga-jaga 200.000, lauknya 150, dan jajan suami aku itu sebesar 200.000. Alhamdulillah pos-pos aku udah terisi semua nih teman-teman. Semoga nggak over budget ya. Alhamdulillah, kita lanjut ya ke binder sinking fund. Jadi karena dompet pintar aku udah kepenuhan, aku masukin aja untuk uang sedekahnya, uang arisannya itu ke dalam binder ini ya teman-teman, ke dalam
ziplocknya ini, tempat ziplocknya ini. Untuk arisan aku kasih 120. Untuk arisan bulan kemarin juga belum ada kegiatannya, makanya uangnya itu belum aku kasih ya. Untuk dana darurat aku kasih 100.000, dan untuk ziplocknya ini masih kurang. Untuk sinking fund ini belum aku bagiin. Insya Allah kalau ada rezeki lagi mau aku beli binder A6 ini yang baru, biar aku bikin tempat sinking fund itu sesuai pos-posnya gitu. Tapi kali ini mau aku gabungin aja. Terus aku lanjut teman-teman ke challenge-challenge aku. Alhamdulillah udah terkumpul beberapa. Dan ini tadi siang tuh aku gambar dan langsung aku mau isi aja. Jadi dulu kemarin-kemarin tuh nggak aku gambar, dan ini baru sempat aku gambar. Dan uangnya ini nggak pernah aku hitung. Akhirnya sekarang bisa dihitung dan bisa diwarnain semua daun-daunnya ini. Jadi kenapa aku gambar-gambar kayak gini? Biar aku makin semangat nabungnya. Kalau lihat cara menabung kayak gini tuh seru banget ya teman-teman. Karena kita itu biar sambil menabung kita juga bisa seru-seruan dengan menggambar atau mewarnai setiap gambar yang kita buat ya teman-teman. Seru banget. Walaupun hanya tabungan 2.000, tapi itu berarti ya teman-teman. Kadang kita nggak pernah hitung, tapi lama-lama itu jadi tebal uangnya. Terus aku lanjut ke challenge 5.000 aku. Ada beberapa mau aku warnain ini kaktusnya ini sesuai dengan garis-garis yang udah aku buat. Seru ya teman-teman kalau menabung pakai metode ini. Jadi bukan bermaksud yang pintar gambar aja bisa membuat challenge-challenge ini. Jadi teman-teman kalau memang pengen buat challenge kayak gini dan gak mau repot-repot gambar, boleh kok beli di Shopee. Ada kolom-kolom challenge-challenge yang udah disediain sama all-shop gitu ya teman-teman, boleh dicari aja. Terus itu tadi challenge 10.000 aku udah aku warnain juga ya teman-teman. Ini tadi aku buru-buru bikin gambar challenge 20.000-nya, mau aku warnain dulu. Jadi dulunya itu aku memang pernah menabung pakai celengan gitu sama suami, tapi nggak berhasil ya teman-teman. Karena di pikiran kita tuh kalau masukin uangnya itu ke dalam kalengan gitu atau botol gitu, uangnya itu udah berapa ya, udah sampai target atau belum, pasti dicek-cek gitu ya, dibongkar lagi celengannya. Jadi buang-buang uang aja karena celengannya itu langsung rusak. Tapi kalau pakai metode kayak gini, kita itu nggak perlu capek-capek ngitung lagi, kita langsung masukin aja, terus lupain aja, tiba-tiba uangnya itu udah kekumpul banyak banget teman-teman. Jadi semua itu tergantung niat kita sendiri ya teman-teman. Kadang orang lain tuh melihat saat ini kita ada uang, bilang enak lah dan lainnya. Padahal kan kita berjuang loh untuk budgeting. Nyatanya yang gaji besar pun ada yang gak cukup untuk memenuhi hidupnya. Sedangkan gajinya yang pas-pasan bisa cukup sampai akhir bulan. Alhamdulillah ya teman-teman. Saran aku untuk keuangan yang sehat, yang pertama hindari kehidupan yang terlalu konsumtif. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan teman-teman. Belanja sesuai kebutuhan aja ya. Kalau ada kelebihan boleh kok sesekali untuk keinginan, tapi jangan keterusan. Terus yang kedua, jangan beli barang apapun dengan secara kredit. Karena selain dalam agama tidak diperbolehkan, riba juga bikin keuangan semakin terpuruk karena cicilan itu sama aja seperti kita berhutang. Semoga teman-teman udah mengatur
keuangan rumah tangganya ya, biar keuangan di bulan Oktober ini nggak over budget, serta keuangan teman-teman sudah terorganisir ya teman-teman, sesuai dengan pos-pos kebutuhan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.